seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, mengapa minggu yang lalu Bapak Penutua Yakobus Rahal telah melayani di tempat ini, dan hari ini ia juga ditetapkan atau dijadwalkan untuk melayani. Baru semalam jam 18 lewat saya diberitahukan untuk menggantikan. Saya sudah mengungkapkan alasan bahwa mempersiapkan diri untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan tidak segampang kita membalik telapak tangan. Kalau ada orang lain, silakan ganti saya. Tapi dalam situasi seperti itu yang diatur jadwal di jemaat kita adalah sekretaris jemaat. Pak Bob, saya punya kepala sudah puing. Tolong membantu untuk melayani. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengawali renungan firman Tuhan hari ini, Minggu 14 Mei 2023, kita mencoba mau mengerti atau memahami terlebih dulu tema kita yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati terdiri dari dua suku kata, yaitu kebenaran yang pengertiannya menurut Kamus Besar Indonesia suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai. Artinya ada perbuatan kita tidak sesuai dengan norma. Ada perbuatan kita yang tidak sesuai dengan konteks. Tapi Kamus Besar mengartikan kebenaran ialah yang sesuai, artinya melakukan norma di dalam kehidupan kita tidak salah, tetapi menjalankannya dengan benar, atau tidak berlawanan atau pertentangan. Dalam pengertian kebenaran yang kita pahami, haruslah kita lakukan, menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran yang kita miliki itu tidak tersimpan, atau kita melakukannya secara tidak benar, tidak adil, atau tidak jujur. Tapi apa yang kita pahami itu seharusnya kita lakukan dengan benar. Pengertian sejati ialah asli, tidak imitasi, tidak palsu, tapi dia murni. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ia berada di dalam penjara Roma. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dianggap mengganggu ketertiban kota, mengganggu tradisi kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Mereka merasa terancam harga diri, ketokohan mereka, popularitas mereka, dan pemerintah yang sementara mereka jalankan. Sebab ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang datang mendengar firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Maka Paulus harus diseret dan diadili. Harus didekam di dalam penjara, sekalipun perbuatannya tidak melakukan kejahatan atau kriminalitas, tapi hanya memberitakan firman Tuhan. Surat ini Paulus menulisnya kepada jemaat di Filipi. Ia melakukannya seolah-olah ia tidak ada di dalam penjara.
walaupun tubuh secara fisik terdengkam di dalam penjara, tapi rohnya secara rohani menggebu untuk memberitakan firman. Roh secara rohani penjara tidak mampu mendengkam dia dan kreasi dia untuk mengasihi Tuhan. Dia menulis dan memberitakan Injil ini dari balik jeruji di Roma. Filipi 3 ayat 1b menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu dalam penulisan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bapak dan Ibu memahami konteks ini secara baik. Penjara yang mendengkam, penjara yang merupakan sesuatu yang menekan kita secara lahiriah. Tapi dia mengambil bolpen dan menulis surat ini. Tidak ada tekanan sama sekali. Tidak ada penghalang sama sekali. Dalam penulisan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ia tidak sekedar sementara berteori. Bapak dan Ibu, kalau kita mengikuti gaya kehidupan kita sebagai orang percaya, lebih nampak dari ekspresi kita adalah kehidupan kekristenan kita melalui keturunan. Kekristenan kita bukan berdasarkan akil balik pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mampu menantang situasi. Kita mampu berjalan di atas pergumulan, memecahkan pergumulan dan menyelesaikan pergumulan. Itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pengalaman pribadi, ia mengungkapkan secara lugas dan tegas ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Paulus melakukan kewajiban sebagai bangsa Israel, penganut hukum Taurat yang tidak cacat. Tetapi ketika Paulus dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala meninggalkan kota Yerusalem, mencari setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menganiaya dan membunuh mereka, ia harus berjumpa dengan Yesus di depan pintu Damsyik. Pada saat itu cahaya besar menerpa Paulus dan teman-teman. Paulus jatuh dan rebah ke tanah. Matanya buta, tidak bisa melihat. Dan Yesus bertanya kepada Paulus, "Mengapa engkau menganiaya aku? Paulus, Paulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Paulus berkata, "Siapa engkau, Tuhan?" Yesus katakan kepada dia, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Tuhan mempunyai rencana sendiri terhadap Paulus. Kejahatannya sangat luar biasa, tapi kasih Tuhan melampaui segala-galanya. Dalam kebutaannya selama 3 hari, dia harus pergi ke Damsyik. Dan di sana ada Ananias. Ananias diperintahkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyembuhkan mata Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9a. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, maka paradigma berpikir perlakuannya berubah. Dari seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang penganiaya, seorang perampok, melakukan berbagai macam kejahatan, menyakiti Tuhan dan manusia, berbalik mengikuti Yesus
dengan setia. Berubah secara radikal. Rasul Paulus tidak sekedar saja menjadi orang percaya, tetapi dia menjadi murid Yesus yang aktif memberitakan Injil. Kalau dibandingkan dengan kita hari ini, Bapak dan Ibu, kita lahir dan percaya dari keturunan kita. Saya tidak tahu di antara kita sudah berapa kali kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Kalau perjumpaan kita dengan Tuhan, motivasi kita akan berubah. Karena kita tidak pernah menyangkal kasih-Nya dalam hidup ini. Kita tidak ingin mencederai kasih Tuhan, menggantikannya dengan membuat penyelewengan dalam kehidupan kita. Dan ini dilakukan oleh Paulus. Paulus menyadari betul bahwa Injil Tuhan Allah itu hidup, berkuasa dan mengandung janji. Kalau terbelenggu dalam penjara dan penderitaan semakin mencekam, apakah motivasi kita mau memberitakan Injil? Apakah konteks kehidupan iman kita mau memberitakan firman Tuhan? Saya pikir kita semua akan terlena dengan keadaan kita. Tapi Paulus keluar dari zona ini. Dia tetap tegar walaupun keadaan penderitaan itu mencekam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dan hanya Injil saja yang memberikan kesempurnaan dan mengandung kebenaran yang sejati itu. Kebenaran karena percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Apabila jemaat di Filipi telah menerima dan menghidupkan kebenaran, setia dalam kehidupan pribadi dan persekutuan, maka tidak mungkin atau tidak akan melakukan kebenaran yang semu, palsu, imitasi, atau hal-hal lain dalam persekutuan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini Paulus menyadari ini. Jemaat terkasih dalam Tuhan, perjuangan Rasul Paulus di dalam Tuhan Yesus Kristus memang ada perubahan secara radikal. Dia menganggap perbuatan yang dulu menganiaya, membunuh jemaat Tuhan, serta melakukan dosa-dosa lain, itu adalah rugi. Jadi kalau kita masih senang dengan tabiat kita yang lama, sebenarnya kita perlu mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah memperbaharui kehidupan kita untuk menggapai kasih Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Paulus memberitakan firman merupakan sebuah kebanggaan, bukan sebuah paksaan, bukan sebuah tradisi atau ikut-ikutan, sebab dia memiliki tujuan hidup yang baru, yaitu mengenal Yesus, penderitaan, kematian, dan kuasa kebangkitannya. Ada 3 poin, saudaraku: kematian, penderitaannya, dan kebangkitannya. Kalau ketiga ini kita tidak mengenal secara pribadi, maka kita tidak sempurna. Kebenaran yang sejati itu akan menyempurnakan kita kalau kita mengalami penderitaan bersama Kristus. Kalau kita mengalami penganiayaan bersama Kristus, kita mengalami apa yang disebut kematian, menyangkal diri bersama Kristus, dan juga kita mengalami kuasa kebangkitan itu.
Itu dalam ayat yang ke-10, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kebenaran yang diberikan Kristus di dalam kehidupan umat Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang merangkul, kebenaran yang mencari, kebenaran yang menggendong dan membawa pulang untuk menjadi orang-orang benar. Bapak dan Ibu kasih yang seperti ini, semestinya kita tersentuh. Semestinya kita menganggap hal ini yang luar biasa. Sebab dunia tidak mungkin memberikan hal ini kepada kita. Orang percaya yang telah dibenarkan oleh Tuhan harus ditanggapi dengan kerinduan hati, mengenal Yesus secara benar dan utuh. Karena itu, untuk mengenal Yesus secara utuh, Rasul Paulus harus mengenal Dia bukan saja hanya kebangkitannya, tapi penyaliban dan kematiannya. Kerinduan Rasul Paulus untuk mengenal Tuhan Yesus bukan dicapai dengan teoritis ilmu pengetahuan saja, tetapi melalui pengalaman hidup sehari-hari. Kalau baca firman Tuhan ini dari ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-16, dia tidak sekedar berbicara tentang firman Tuhan tapi bagaimana penderitaan pribadinya untuk mengikuti Yesus. Jadi banyak kita yang mengikuti Tuhan ada maunya. Kalau kita terlepas dari ancaman, kita diberikan berkat. Tapi soal pengikut kita kepada Tuhan Yesus, kita memperhitungkan waktu. Kita memperhitungkan rugi. Tapi Paulus tidak seperti itu. Dia melakukannya dengan tulus dan percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan segalanya baginya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, gambaran ini yang hendak dipaparkan dan diberikan kepada jemaat di Filipi, supaya mereka tidak sekedar menjadi orang percaya secara teoritis ilmu pengetahuan dan beradu domba dalam persekutuan, tapi mengalami persekutuan dengan pengalaman pribadi jauh lebih unggul daripada segalanya. Sebab ketika kita mengalami kuasa Tuhan, apapun tidak mampu menolak kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-11, target dari tujuan Rasul Paulus yang baru berikutnya, yaitu memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Target hidup kekal adalah target yang akan dicapai setelah memperoleh dan mengenal Kristus dengan benar. Jadi kebangkitan kita dari orang mati itu tidak sekedar menjadi iman percaya kita saja, tapi mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Tadi ada 3 poin: penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang tidak belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu mengandung janji. Kita tidak sekedar menjadi orang-orang yang bereforia, tapi kita terus mencari untuk mendapat kebenaran itu dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-12, tujuan Paulus yang selanjutnya membenahi dirinya, merasa belum mencapai tujuan. Dia sudah kerja keras, saudara, dari satu daerah ke daerah lain untuk memberitakan firman Tuhan. Zaman dulu tidak pakai WA, zaman dulu transportasi juga pakai unta dan kuda. Tapi mereka melalui kapal yang karam sudah dialami oleh Paulus. Tapi bagi dia belum mencapai tujuan. Artinya mengenal Kristus dari hari ke hari,
dibangun di atas dasar Kristus dan tidak pernah berhenti sedikit pun. Kita ini Senin Kemis baru berdoa sedikit, Senin Kemis mungkin 1-2 ayat kita membaca dan selesai, kita menganggap kita sudah melakukannya buat Tuhan. Tapi Paulus tidak seperti itu. Mungkin jemaat juga bertanya bahwa dia kan rasul, dia kan pemberitaan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada jemaat pada saat ini, dulu orang yang belum sekolah itu bekerja dulu, melayani Tuhan dulu, baru predikat rasul diterima. Bukan sekarang, ketika jadi pendeta, vikaris ditobatkan jadi pendeta, saudara. Memang itu adalah tujuan pengkaderan dan pemberitaan Injil oleh lembaga gereja kita. Tapi pada zaman dulu, predikat kerasulan itu melaksanakan pemberitaan Injil, melayani Tuhan. Bagian yang ketiga ini dari ayat yang ke-12, dia mencoba untuk mengevaluasi dirinya. Seorang percaya yang tidak mengevaluasi diri, rohnya sementara mati. Rohnya tidak menjaga iman, konsistensi kepada Tuhan, tapi dia mengabaikan anugerah Tuhan yang menyelamatkannya di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia juga merasa belum sempurna dalam melayani dan memberitakan firman Tuhan. Kalau kita kan sedikit bekerja, kita sudah tepuk tangan, kita membandingkan orang lain dengan kita. Tapi semestinya bekerja untuk Tuhan tanpa memperhitungkan, tanpa membandingkan dengan orang lain. Sebab itu pendelegasian kuasa Tuhan transfer di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita mau melakukannya secara cuma-cuma. Baik dalam kapasitas kita sebagai jemaat, tapi juga dalam kapasitas kita sebagai pelayan Tuhan. Setiap kita yang hadir pada saat ini, kita memiliki karunia yang datang dari Tuhan, yang berbeda. Tapi kalau karunia ini kita tidak mengasahnya, dia tidak terlihat. Khotbah yang kemarin saya bilang mengambil prakarsa. Jangan tunggu, sambut tahun anugerah Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya di angkatan yang bengkok hati ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus pastikan dalam hidup kita hari ini dan seterusnya, sebab Tuhan mendahului bertemu dengan Paulus. Tuhan yang mendahului mengambil perkarsa untuk bertemu dengan Paulus, sehingga Paulus berubah di dalam kehidupannya. Berapa banyak di antara kita yang Tuhan sudah berjumpa? Berjumpa dengan Tuhan itu kita memiliki inisiatif dulu. Setelah inisiatif dengan kemauan itu ada, kita didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk mengasihi Dia. Dan di sana ada perjumpaan. Penjumpaan lewat motivasi kita yang menggebu untuk melayani Tuhan. Perjumpaan melalui penjagaan dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Berapa banyak jemaat yang mengalami pergumulan tapi Tuhan lepaskan. Berapa banyak jemaat yang sakit tapi mengalami perjumpaan itu Tuhan sembuhkan. Dan apakah kita mau mencoba untuk melepaskan kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, tetapi kalau kita yang mengambil perkarsa untuk berjumpa dengan Tuhan, maka pengalaman pribadi kita akan menjadi minis. Dan kita tidak bisa bertumbuh secara baik.
Tapi ketika perjumpaan itu akan merubah paradigma berpikir kita, paradigma kemauan kita untuk melayani Tuhan. Dan di sanalah kita akan menjadi berkat bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 penerapan bagi kita hari ini. Yang pertama, kebenaran sejati itu tidak ada di luar Kristus. Saudara harus pastikan itu dan berani mengatakan itu di dalam hati. Hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Dia menderita, Dia mati, Dia bangkit untuk kita. Dia penguasa kerajaan Allah. Tapi Dia meninggalkan kekuasaannya menjadi kosong untuk datang menjemput saudara-saudara, memberikan kemuliaannya kepada kita menjadi orang percaya. Bapak dan Ibu harus bangga. Paulus bilang yang dulu beta jago, terada yang lawan, dapat surat kuasa membunuh orang, tapi hari ini saya anggap itu sampah. Hari ini saya anggap itu rugi. Ayat yang paling terkenal lah, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 6 kan. Itu bukan dipakai untuk menembak orang lain. Tapi itu dipakai kepada kita untuk kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada kita. Memagari kita dari berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara yang saya kasihi, memiliki kebenaran sejati. Pasti kita menghindari diri dari kepalsuan. Kita menghindari diri dari berbagai macam tipu daya. Kita menghindari diri dan ketidaksetiaan, ketidakjujuran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapa bilang di gereja tidak ada masalah? Banyak orang yang tidak setia. Tapi hari ini saya harus bicara firman Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kebenaran yang sejati, paradigma berpikir meninggalkan semua kejahatan, dan kita belajar setia kepada Tuhan, meninggalkan tipu muslihat, kepalsuan, imitasi yang senantiasa kita buat dalam persekutuan. Yang terakhir, saudaraku, untuk mencapai iman yang sejati, harus kita memiliki perjuangan, mempertahankan dan mengasihi, bahkan melayani Tuhan. Masa kita sudah dilengkapi, sudah dikasihi, sudah dilepaskan dari berbagai macam persoalan yang mendidik kehidupan kita, lalu kita tinggal begitu saja. Kita tidak mencoba untuk melayani Tuhan dengan setia. Melayani Tuhan bukan karena tumpu uang banyak, bukan karena tumpu segala-galanya, tapi beri kehidupan ini dulu. Baru Tuhan jaga, Tuhan rawat, Tuhan membawa untuk masuk ke masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita adalah biji mata Tuhan sendiri, dan mengutus kita masuk ke dalam dunia ini. Orang mengenal Tuhan Yesus lihat dari sikap pribadi kita, lihat dari sikap kehidupan kita. Kalau hari ini kita dengar khotbah dari kebenaran yang sejati, kebenaran ini tidak sekedar ditulis kepada jemaat di Filipi, tapi kebenaran ini menjadi bagian orang Kristen di dunia, dan kita di rayon Apio. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu memasuki minggu baru, supaya kita senantiasa setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Kau mengasihiku
demikian tinggi kasih Bapa. Sudahlah